Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti jalan hidup beliau hingga akhir zaman kelak. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, yang mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, belajar Al-Qur'an, belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para santri, ini semua adalah nikmat yang mana setiap hari diusahakan untuk bisa mensyukurinya. Usahakan ketika kita sebelum tidur, ya, kita review dulu. Ya, sebelum tidur kalau bisa kita review dulu. Apa saja yang sudah kita laksanakan selama satu hari ini? Kebaikan apa yang sudah saya usahakan? Ya, dan juga hal buruk apa yang sudah tadi saya lakukan? Kalau itu sudah merupakan kebaikan, maka pertahankan. Dan kalau seandainya kita sudah tahu ilmunya, silakan ditambah dengan kebaikan-kebaikan lain di esok hari. Tapi kalau seandainya tadi kita sudah melakukan sebuah hal yang buruk, mendolimi orang atau semacamnya, maka hendaknya di esok hari jangan sampai hal tersebut diulangi. Sehingga para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita mendapatkan upgrade amal baik dan mengurangi amal-amal buruk kita. Harapannya seperti itu. Maka duduknya kita di dalam majelis ilmu sekarang adalah salah satu kesempatan untuk menimba ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut nanti bisa memberikan petunjuk kepada kita. Mana saja sih amal soleh yang bisa saya lakukan setiap hari? Ya. Dalam setiap hari kita sudah punya peta, kita sudah punya list atau daftar tentang amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan di hari tersebut. Ya, mengucapkan ucapan yang baik misalnya, menebarkan salam, zikir, ya, dan seterusnya. Nah, duduknya kita di sini juga nanti juga akan belajar tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Sehingga harapannya kita tidak melakukannya. Ya, sehingga tidak ada hari ya kecuali kita telah mengupayakan seluruh amal soleh yang bisa kita lakukan. Maka para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah karena kita bisa duduk di dalam majelis ilmu seperti ini. Latihlah ya, latihlah pendengaran kita ya untuk sinkron, untuk nyambung dengan otak kita. Latih pendengaran kita, otak kita untuk sinkron dengan tangan kita. Ya. Supaya apa? Supaya segera bisa mencatat setiap poin penting yang disampaikan. Entah itu ayat, entah itu sabda Rasulullah, ya, entah itu perkataan para ulama, nasihat-nasihat para ulama. Ya. Karena para santri sekalian, duduknya kita di majelis ilmu seperti ini membutuhkan itu. Membutuhkan isi dari majelis ilmu tadi apa? Ya firman Allah, sabda Rasulullah, dan perkataan atau nasihat para ulama.
Karena itu nanti yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Itu nanti yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Ini para santri sekalian, ya. Maka hendaknya untuk para santri sekalian di dalam majelis ilmu, di dalam kegiatan menuntut ilmu, itulah mengapa kami untuk senantiasa mengingatkan menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya benar-benar konsentrasi, supaya tidak mengganggu satu sama lain. Belajar dari sekarang, ya, yang kelas 8 diulangi di murojaah lagi proses kalian dalam berusaha menangkap ilmu yang disampaikan. Karena kalau seandainya kalian mengandalkan, kalian para santri atau para siswa mengandalkan apa yang ditulis guru di dalam papan tulis, itu belum semuanya. Ilmu yang disampaikan oleh guru tidak hanya di papan tulis, tapi apa yang beliau ucapkan itu juga ilmu. Ya, papan tulis hanya sifatnya untuk memperjelas saja. Dan kalau seandainya kita pakai papan tulis dengan menulis semua omongan nggak cukup, waktunya juga habis. Ya. Maka dari itu kenapa para santri sekalian sebelum melaksanakan kegiatan menuntut ilmu dicek semua atributnya. Bukunya udah siap belum? Alat tulisnya udah siap belum? Penghapus atau tip X-nya udah siap belum? Jangan sampai nanti ada faedah penting atau catatan penting, ya bingung tip X. Tentang tip X tuh. Tip X-nya penghapus. Duh, pensilku, pulpenku kok. Akhirnya terlewatkan. Ya. Maka untuk pelajaran selanjutnya para santri sekalian, usahakan dalam proses menuntut ilmu sebelum sampean duduk seperti ini atau sebelum duduk di kelas, usahakan semuanya sudah siap. Ya, dari asrama semuanya sudah siap. Alat tulisnya, bukunya jangan sampai ketinggalan. Itu menunjukkan sampean siap enggak menuntut ilmu. Ya. Siap enggak untuk menuntut ilmu? Ya. Ini yang merupakan amal soleh juga para santri. Ya, dan kami mengingatkan kepada para santri sekalian, insya Allah besok dan lusa ada sebuah amal soleh yang bisa kita laksanakan, yang yang menurut hadisnya Rasulullah SAW, amal soleh ini bisa menghapus dosa kita 1 tahun ke belakang. Ya, setelah kemarin ada puasa Dzulhijjah. Puasa apa? Arafah. Ya, puasa Arafah. Ya, faedahnya menghapus dosa berapa itu? Berapa? Nah, ya. Lah besok ya puasa Tasu'a. Ya, di bulan Muharram. Tasu'a. Ya. Besok puasa Tasu'a hari ke-9. Ya. Maka laksanakan. Ya, itu sunnahnya Rasulullah, silakan ditambah lagi besok bertepatan juga dengan puasa Senin Kamis, double. Ya, gabungkan niatnya. Sama-sama puasa sunnah, tidak masalah. Besoknya atau lusa puasa Asyura. Ya. Nah, ini para santri sekalian, ada 2 amal soleh yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam 2 hari ke depan. Maka sebagai umatnya Rasulullah SAW yang mengakui mencintai beliau, ya, maka untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada beliau, ikuti sunnah-sunnah beliau. Salah satunya dengan melaksanakan puasa sunnah, yang insya Allah besok dan juga lusa. Ya, maka silakan diikuti. Meskipun kegiatan pembelajaran juga berlangsung, ya kegiatan yang lain juga berlangsung, ya insya Allah kegiatan belajar, kegiatan yang lain itu nanti sebagai apa ya? Sebagai kegiatan untuk menunggu buka puasanya. Lah kata orang Jawa penyelimur. Ya, ben iso nyelimur. Ya, nyelimur dari apa? Dari rasa lapar, haus dan sebagainya. Ya, ini para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang puasa sunnah yang akan kita laksanakan besok dan lusa, silakan untuk bisa diikuti. Para santri sekalian, kita melanjutkan kepada kajian kita dalam kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, yang mana kitab ini merupakan panduan bagi para penuntut ilmu. Yang mana kita masuk ke dalam kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari kiat yang pertama, yaitu seorang penuntut ilmu untuk senantiasa apa? Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya.
Salah satu bentuk ikhlas yang kemarin disampaikan oleh seorang ulama, ya, bahwasanya ikhlas dalam menuntut ilmu itu dengan cara, ya, mengharap wajah Allah, mengharap ridho Allah. Itu cara untuk ikhlas. Jadi jangan sampai menuntut ilmu niatnya supaya bisa dianggap sebagai orang yang alim, atau pengen hafalan Al-Quran supaya dikenal sebagai orang yang hafalannya banyak. Jangan. Tapi mengharap ridho Allah, ya, mengharap pahala dari Allah. Lalu kalau sampean sudah punya ilmu, beramallah dengan ilmu tadi, ya, beramal dengan ilmu tadi, ya. Dan dengan sampean beramal dengan ilmu tadi, sampean sudah berusaha untuk menghidupkan syariat, ya. Itu cara untuk bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu mengharap wajah Allah, lalu beramal dengan ilmu yang dilakukan, lalu juga menghidupkan syariat. Ya, sampean salat 5 waktu dijaga, itu menghidupkan syariat. Sampean setelah salat 5 waktu ada salat sunnah rawatib. Sebelum subuh 2 rakaat sampean jaga. Sebelum duhur 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat. Setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Itu salat sunnah rawatib yang mengikuti salat wajib, kecuali asar tidak ada. Ya, maka kalau sampean bisa menjaga itu 12 rakaat tadi, ya, maka sampean sudah dihitung sebagai orang yang juga menghidupkan syariat. Jadi kalau sampean mengaku sebagai seorang muslim, ya, pelajari ilmu, amalkan ilmu tadi. Sehingga sampean beramal dengan ilmu, dan itu salah satu upaya untuk menghidupkan syariat. Ya. Lalu juga dengan puasa besok itu puasa sunnah. Ya memang orang nggak akan tahu sampean puasa apa enggak, tapi ketika sampean melaksanakannya, sampean sudah terhitung sebagai orang yang menghidupkan syariat. Maka hidupkan syariat Nabi. Ya, kalau sampean sudah menjaga amalan wajib, dijaga amalan sunnahnya, maka insya Allah sampean akan ketagihan nanti. Nggak perlu diingatkan. Ya, kenapa sampean sudah ketagihan? Kok bisa Pak? Karena itu untuk sampean sendiri pahalanya, bukan untuk saya. Ya, sampean melaksanakan salat wajib pahalanya buat saya? Tidak, buat sampean sendiri. Sunnah, bagaimana salat sunnah? Buat sampean sendiri. Ya. Maka ini para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara untuk mendapatkan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dan hendaknya dijauhi niat untuk mendapatkan dunia. Saya pengen belajar di pondok ini, saya pengen hafalan Quran. Ya, kalau seandainya di sini saya belum selesai, saya akan ke pondok yang lain nanti menyelesaikan hafalan saya, supaya nanti saya diundang ke sebuah acara lalu dapat bayaran. Saya pengen jadi seorang ustadz mubalik, nanti diundang di sana sekali tampil sekian tarifnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, maka jagalah keikhlasan niat dalam menuntut ilmu. Insya Allah juga akan terlatih untuk menjaga keikhlasan dalam melaksanakan amal-amal yang lain. Kita lanjutkan kepada kiat yang kedua para santri. Kiat diantara memperoleh ilmu syar'i adalah memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Ingat firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, ayat yang kedua bunyinya gimana? Allahus Samad. Allah lah tempat bersandar. Ya. Ya, Allahus Samad. Apa artinya?
Udah selesai juz 30 itu loh, masa nggak tahu artinya? Allah Somad apa artinya? Yang keras. Hah? Allah Allah tempat ya, menyadarkan segala sesuatu. Ya. Maka di sini memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam zaman proses menuntut ilmu, entah nanti di kelas, besok di kelas dan seterusnya atau sekarang ini, kan kita sedang dalam majelis ilmu kan? Nah, sebelum majelis ilmu dimulai, mintalah kepada Allah supaya dituntunkan niat yang ikhlas dan supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Mintalah kepada Allah. Libatkan Allah dalam setiap urusan kebaikan kalian. Ya. Orang bijak pernah mengatakan, awali setiap kegiatanmu dengan bismillah. Artinya di situ melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Semoga Allah mudahkan. Tapi ya mohon maaf, ya terkadang di sini ada orang yang memelesetkan. Awali setiap kegiatanmu dengan bismillah. Ya teman-teman semuanya, sebelum kita ya mencuri sepeda itu kita bismillah dulu ya. Salah. Ya katanya diawali seluruh kegiatan dengan bismillah. Ya sebelum kita masuk ke rumah itu untuk mencuri, kita bismillah dulu ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan nanti. Enggak. Bukan seperti itu. Ya. Jadi setiap amal baik yang kita lakukan, ya, usahakan minta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Ya. Samen sudah siap untuk masuk kelas. Samen keluar asrama, bret keluar asrama. Ya, untuk masuk ke kelas. Dari situ samen niatkan dan samen berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mau berangkat sekolah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi harapannya nanti samen bisa mudah dalam menyerap ilmu, mudah mengerti dengan apa yang disampaikan. Sekalipun nggak mudah mengerti, seandainya samen bisa mengikuti, ben ndak bingung. Ya, barangkali juga cara yang Allah tunjukkan dengan samen nggak ngantuk belas di kelas. Ya. Itu karena apa? Pertolongan Allah. Maka dalam menuntut ilmu, mohonlah kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi untuk minta ilmu yang bermanfaat. Ya. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 114. Ya, surat Thaha ayat 114 Allah berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wa qur rabbi zidni ilman. Surat Thaha ayat ke-114 Allah berfirman, "Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Minta kepada Allah, karena Allah zat yang memiliki segala bentuk kemuliaan. Allah yang maha tahu akan segala sesuatu. Maka mintalah ilmu kepada zat yang maha tahu. Ya. Rabbi zidni ilma. Itu kan doa yang juga senantiasa kita baca sebelum kita belajar. Rabbi zidni ilma. Ya, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Ini para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengucapkan kalimat tersebut. Nah, kita sebagai seorang hamba yang mengikuti Nabi Muhammad SAW harus mengikuti beliau dalam proses apapun, terutama dalam proses kebaikan, dalam majelis ilmu. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Enggak butuh tenaga yang ekstra, enggak butuh biaya ekstra, enggak butuh
pengeluaran ekstra, cuma mengucapkan tok Rabbi zidni ilma, nggak sampai 5 detik udah selesai. Ya. Maka libatkan Allah dalam proses kalian dalam menuntut ilmu sehingga Allah mudahkan. Ya. Sehingga Allah mudahkan. Barangkali bentuk kemudahan yang Allah berikan juga sama disandingkan atau dikelopkan dengan teman-teman yang juga punya keinginan yang sama, yaitu untuk belajar. Dan dijauhkan dari teman-teman sing nggak niat dalam belajar, cuma masuk keluar kelas tok. Ya, barangkali itu bentuk kemudahan yang Allah berikan. Ya, itu firman Allah dalam surat Thaha ayat 111. Di antara doa yang Rasulullah ucapkan juga, ya, hafalkan baik-baik doa ini dan insya Allah doa ini sudah sering kita dengarkan dan sering kita baca. Terus ucapkan doa ini tatkala sampean ingin belajar atau memasuki pelajaran atau ketika sampean berada di dalam majelis ilmu. Ya, Rasulullah mengucapkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang sudah sama hafal. Ya, pun demikian jangan sampai diremehkan dengan cara nggak dipakai, nggak dibaca, jangan. Terutama ketika sampean berada di majelis seperti ini yang disampaikan firman Allah, sabda Rasulullah. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat supaya waktu sampean di sini tidak sia-sia. Dan apa yang sampean catat nggak sia-sia. Bukan hanya sekedar catatan yang nanti akan dicek sama ustadz atau ustadzahnya nanti. Ya, sehingga sampean nyatet jangan gini tapi nggak dibaca lagi. Enggak. Tapi sebagai catatan yang benar-benar nanti bermanfaat. Makanya yang kelas 7, yang sekarang kelas 8 misalnya, apa yang sampean catat selama 1 tahun kemarin kemana itu catatannya? Di rumah? Ya, nggak dibaca lagi? Atau bagaimana? Ya. Apa yang sampean tulis di situ adalah ilmu yang bermanfaat, itu adalah petunjuk. Makanya kalau seandainya sekarang sampean nyatet dengan oret-oretan, nggak apa-apa. Tulisannya nggak jelas, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sampean belajar udah selesai, kok masih ada waktu sebelum tidur, sampean salin dengan tulisan yang rapi. Nggak punya buku Pak, bilang Pak Yusuf. Ya. Dan kalau seandainya sampean bilang orang tua pun pasti akan dikasih kok, masalah buku aja. Nah, tapi kalau orang tua memang belum bisa ngasih, ngomong Pak Yusuf tak kasih nanti. Ya, supaya sampean punya catatan yang rapi. Sehingga sampean baca enak, belajar juga enak. Ya. Ini para santri sekalian, doa yang disampaikan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya memohon untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang halal. Banyak orang mendapatkan rezeki tapi dengan cara yang enggak baik. Ya. Wa amalan mutaqabbalan, dan saya juga minta supaya diberikan amalan yang diterima. Saman sudah minta 3 hal di sini. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Ya. Ilmu yang bermanfaat nanti juga akan menuntun kita untuk mendapatkan rezeki yang halal seperti apa. Ya. Lalu ilmu yang bermanfaat ini juga kalau kita tuntut dan kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, akan menuntun kita kepada amalan yang bisa diterima oleh Allah. Dan dijauhkan dari amalan-amalan yang enggak diterima, amalan yang enggak baik dan seterusnya. Semuanya kembali kepada ilmu. Ya. Makanya agama Islam adalah agama pertengahan. Ya, berbeda dengan Yahudi ataupun Nasrani. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang setiap hari sampean baca. Berapa kali? 17 kali.
Ya dibaca ihdinas siratal mustaqim ketika sholat. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu gimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan, ya jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ilmu salah satu nikmat. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai wahai Allah. Ya, para ulama menjelaskan orang yang Allah murkai di sini salah satunya adalah yang disebutkan orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi kok Allah murkai? Mereka punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Ya, mereka punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Ya, contohnya ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Ya, mereka udah tahu bahwasanya akan ada Rasul terakhir. Ciri-ciri fisiknya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalam kitab mereka itu lengkap di dalam kitabnya orang Yahudi. Ya, dan orang Yahudi banyak tinggal di Madinah saat itu. Lalu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah datang. Orang Yahudi tahu, itu sing jenengi Muhammad itu mana sih? Oh ini, dilihat Nabi Muhammad, apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, ya dari bentuk fisik dan sebagainya, itu plek dengan apa yang ada di kitab mereka. Ya, tapi mereka nggak mau mengimani Nabi Muhammad, bahkan memusuhi atau membunuh Nabi Muhammad. Iya kan? Mereka sudah punya ilmunya, tapi nggak mau mengimani Nabi Muhammad, makanya Allah murkai. Maka jangan menjadi orang yang punya ilmu, tapi nggak mau mengamalkan. Misalnya, sampean tahu bahwasanya sunnahnya makan itu gini. Makan nggak boleh sambil berdiri, sambil jalan dan sebagainya. Sampean nggak punya ilmunya, yaudah lakoni. Ya, kalau masih dengan sengaja makan sambil jalan, terus habis itu ya berdiri, nggak duduk, nggak mengucap bismillah, ya bisa jadi menjadi orang yang Allah murkai, naudzubillah. Ya, nggak boleh berzina, wala taqrabuz zina kata Allah dalam Al-Qur'an, jangan mendekati zina. Mendekati lo nggak boleh. Apalagi sampai ngutik. Ngutik ngene tok loh. Nggak boleh. Ya, apalagi sampai gampang ngomong kepada lawan jenis tanpa ada keperluan yang bener-bener misalnya. Ya, apalagi guyonannya arek zaman sekarang, ya mek guyonan tapi langsung ngomong, awakmu lu disenengi arek kae. Nyapo? Disenengi iku nyapo? Ya. Sama lo jajan masih sik mak duwe mak, Bu, uang Bu. Wis ngomong senengi arek. Sama tuku paketan aja belum bisa kok. Wis ngomong senengi arek. Ya. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan didekati. Ya. Jangan didekati. Wala taqrabu, jangan didekati. Dekati aja nggak boleh, apalagi sampai nyentuh, ngutik dan seterusnya. Gimana? Ya. Rasulullah mengatakan wala tadribul wajha, jangan mukul muka. Maka nggak boleh main-main guyon-guyon nampar dan sebagainya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. La takdob walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ya udah, jangan gampang marah. Ya. Cuma orang menahan amarah dapat surga. Ya. Perusahaan mana atau iklan mana yang coba iklannya kayak gitu coba? Nggak ada. Ya. Itu ilmu. Ya. Jadi sama terapkan ilmunya nanti. Ya. Walat dhalin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Para ulama menjelaskan dalam tafsir surat ini bahwasanya orang yang tersesat yang dimaksud adalah orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka nggak punya ilmu tapi nekat untuk beramal atau beribadah. Artinya ibadah mereka tanpa landasan ilmu pokok karepe baik, berarti ki pasti diterima sebagai ibadah. Pokok amalan perbuatan ini baik, pasti diterima sebagai ibadah. Ya.
Maka kita orang Islam nggak seperti itu, nggak seperti orang Yahudi punya ilmu nggak mau beramal, nggak seperti orang Nasrani yang nggak punya ilmu tapi nekat beramal. Tapi orang Islam tuh pertengahan, ya punya ilmu wajib, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban harus punya ilmu. Lalu juga beramal, amalnya dengan apa? Dengan ilmu tadi. Ya, jadi nggak moro-moro sholat, nggak moro-moro gimana, tapi harus tahu ilmunya. Nah kalau dia belum tahu gimana Pak, ya belajar takon. Jangan sungkan. Ya, kenapa? Karena sungkan itu salah satu hal ya yang menyebabkan pamannya Rasulullah itu tidak masuk Islam. Mati dalam keadaan kafir. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah nggak mau. Ya gara-gara apa? Sungkan sama saudara-saudaranya, teman-temannya yang kafir itu loh. Ya. Maka kalau seandainya sungkan tempatkan pada tempatnya. Ya, jangan sungkan pada kebenaran. Kalau sampean memang ya belum tahu sesuatu, tanyakan. Ustaz, caranya wudhu sesuai sunnah Rasulullah seperti apa sih? Enggak apa-apa. Ya. Ustaz, besok puasa Tasu'a dan juga lusa puasa Asyura. Cara melaksanakan puasanya gimana? Tanyakan, enggak apa-apa. Orang belum tahu kok. Ya. Terus tanyakan. Ya, jangan malu terhadap kebaikan. Nah, ini para santri harus diperhatikan baik-baik. Ya, harus diperhatikan baik-baik. Itu tadi doa yang diucapkan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dihafalkan baik-baik. Lalu ada doa lain yang berbunyi Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilman. Ya, kalau orang belajar bahasa Arab, ni-nya ini bisa diganti dengan na. Ya, karena ni di sini itu artinya saya. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Kalau sampean pengen mendapatkan kebaikan dengan mendoakan saudara sampean ucapkan Rabbi zidna ilma. Atau Rabbana zidna ilma. Ya, yang kelas 7, yang kelas 8 udah belajar bahasa Arab, bisa otak-atik itu. Ya otak-atik tapi dalam artian tetap sesuai dengan makna. Ya, jangan sembarangan. Ya. Makanya kalau seandainya nanti sampean khutbah, ya baca doa, yang doanya itu untuk orang banyak, dirubah itu domirnya nggak apa-apa. Ya Rabbi firli wali walidayya, itu untuk sampean sendiri. Ya ganti untuk seluruh jamaah, untuk kita semuanya, saya dan juga para jamaah sekalian. Rabbi firlana wali walidina dan seterusnya. Diganti itu. Pentingnya belajar bahasa Arab itu di situ. Ya, sehingga kita nggak cuma mendoakan diri kita sendiri. Allahumma anfa'ni, ya Allah, berikan manfaat kepadaku. Ya, bima 'allamtani, terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku terhadap apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya. Jadi apa yang Allah ajarkan kepada kita juga enggak cuma pengen dapat ilmuannya aja. Tapi kita juga pengen ilmu ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Misalnya apa? Nambah keimanan, nambah semangat ibadah, ya, bisa menambah hubungan yang baik dengan orang lain, dengan ilmu yang kita miliki. Wa 'allimni bima yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku apa-apa yang bermanfaat untukku. Ajarkan kepadaku apa saja yang bermanfaat untukku. Ya. Kita tegaskan lagi di kalimat yang kedua, ya Allah, ajarkan kepada saya hal-hal yang bermanfaat untuk saya. Ya. Wazidni ilman, dan tambahkan kepada saya ilmu.
Ya. Nah, ini para santri sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua doa yang penting yang menggambarkan tauhid ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali atas pertolongan Allah. Ya. Makanya itu kenapa kita disyariatkan untuk berdoa. Kenapa? Karena dengan berdoa di situ menunjukkan kita itu nggak bisa apa-apa kalau nggak tanpa Allah gitu loh. Ya kita nggak bisa nulis seperti ini, saya nggak bisa ngomong seperti ini kalau bukan karena Allah. Ya, makanya doa itu termasuk tauhid di dalamnya. Ya, pengagungan hamba kepada Allah, ketergantungan hamba kepada Allah, tauhid di situ. Kalau saman berdoa, saman berarti sudah mengamalkan nilai tauhid juga. Selain saman ibadah, saman dapat pahala, saman juga menerapkan nilai tauhid dan itu juga bernilai pahala. Wis tau kalau dipikir-pikir jadi orang muslim ku penak era umum. Enak saobah-obahe iso dapat pahala terus. Itu kalau jadi orang muslim. Doanya dapat pahala. Ya. Wis dapat pahala, terus doanya dikabulkan lagi ya. Gimana coba? Ya, ini luar biasa. Ya. Itulah dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullah ilman nafi'an." Rasulullah bersabda, "Salullah ilman nafi'an." Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ini kata Rasulullah ya. Ya, ini perintahnya Rasulullah. Mintalah, perintah ya, kata perintah. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa ta'awwadzu billahi min ilmin la yanfa. Dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan berlindunglah kepada Allah terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ya, ini hadis yang luar biasa dari Rasulullah. Rasulullah menerangkan kepada kita untuk kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat ini juga ada doanya. Ya, kalau bisa para santri harus bisa menghafalnya. Ya, supaya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah bersabda, ya dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Versi pendeknya gitu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Ibadah pikirannya nanti-nanti. Waya salat mikirnya teko sekolahan, waya salat mikirnya teko omah, waya salat mikirnya teko asrama. Ya. Waya salat mikir umbah-umbah, waya salat mikir kompor dan sebagainya. Ya, berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan berlindung dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ya, berlindung dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Perhatikan. Luar biasanya satu doa kita berlindung dari banyak hal. Ya Allah, iklan. Ya Allah, yang pertama, saya minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, saya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Yang kedua, saya berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, saya berlindung dari apa? Jiwa atau nafsu yang tidak pernah puas. Dan yang ketiga, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kalau seandainya sampean bingung ketika mengangkat tangan, ketika mau berdoa, bingung kate doa apa perasaan mau aku njaluk iki terus njaluk iki maksud njaluk iki terus, enggak apa-apa. Doanya sampean ulang-ulang enggak masalah. Dan sampean hafalkanlah banyak doa supaya sampean punya stok doa. Ya. Kalau yang kelas 8 kan sudah punya buku doa itu kan, perisai muslim itu, ya ada sekian puluh doa. Ya lah iso ketika sampean misalnya adzan dan iqomah baca semua 60 atau sekian puluh doa itu. Iya. Enggak kurang ajar Ustaz. Minta doa sak menoken kepada Allah. Enggak. Kalau kita minta kepada Allah sesuatu, itu sama sekali tidak akan mengurangi kerajaannya Allah. Ya. Kalau kita minta misalnya ya Allah, ya berikan saya uang 50 triliun misalnya. Terus 50 triliun ceblok blek nang ngarepe sampean misalnya. Ya, itu enggak akan mengurangi kerajaan Allah. Tidak akan mengurangi perbendaharaan Allah yang Allah miliki. Enggak. Kenapa? Allah memiliki langit dan bumi. Ya. Allah memiliki langit dan bumi. Ya. Kita itu kecil di mata Allah itu kecil. Makanya jangan pernah sungkan untuk minta sama Allah. Minta enggak apa-apa. Asal minta yang kebaikan, jangan sampai ya Allah mudahkan urusan saya dalam merampok rumah itu nanti. Jangan. Ya Allah mudahkan urusan saya untuk nembak cewek kaya. Jangan, enggak boleh. Ya. Minta untuk kebaikan, akan Allah beri. Ya. Itu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan sekali-kali ya ragu terhadap doa yang sampean panjatkan. Allah ngabulkan enggak ya? Kira-kira doa saya ini kebanyakan enggak ya? Kira-kira doa saya enggak usah, udah minta aja. Minta sama Allah, terutama di waktu-waktu mustajab doa. Ya. Makanya kalau seandainya para santri ya udah selesai makan, udah selesai kegiatan atau apa, tahu sebentar lagi itu waktunya sholat, ndang ke masjid. Sehingga kalau bisa sampean sebelum adzan atau mungkin pas adzan sampean sudah di masjid. Sehingga ketika adzan sudah selesai, di situ sampean baca doa setelah adzan, lalu sampean bisa doa sepanjang-panjangnya sambil menunggu waktu iqomah. Itu waktu mustajab doa lumayan panjang. Mohon maaf, sampean mungkin nggak akan mendapatkan waktu itu kalau sampean di kampung. Habis adzan, gang 5 menit iqomah. 5 menit itu pun diisi dengan pujian, sampean nggak konsentrasi berdoa. Ayo. Iya, sampean mungkin nggak mendapatkan kalau di rumah. Ya manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya di sini. Misalnya habis ini hujan terus sampai sampean istirahat nanti tidur malam. Hujan itu juga waktu mustajab doa. Ya jangan bingung dan sebagainya, jangan main-main ketika hujan. Doa. Untuk siapa? Untuk sampean sendiri, untuk teman-teman sampean supaya betah, supaya semangat untuk ilmu. Untuk orang tuanya sampean, untuk orang tuanya teman-teman sampean, doakan. Untuk ustaz-ustadzai sampean, doakan. Ya. Allahus Somad. Ya. Ini nilai tauhid yang ada di dalam doa. Ya. Maka gantungkanlah semua harapan sampean kepada Allah. Ya. Karena Allah ya itu zat yang tidak akan membuat sampean kecewa. Kalau sampean berharap sama manusia pasti akan sering kecewa. Ya. Sampean berharap pada manusia pasti akan sering kecewa. Iya. Misalnya nanti ketika sampean pulang ke rumah pas liburan misalnya, nanti di rumah engko ambek ibu dimasakno iki. Nah, ternyata sampean ketika datang ke rumah pas liburan, ibu enggak pernah masak masakan yang sampean sukai. Kecewa sampean. Iya. Tapi gantungkanlah kepada Allah. Ya. Ya Allah, permudahkan orang tua saya, berikan rezeki pada orang tua saya supaya orang tua saya nanti bisa masak ini. Ya siapa tahu. Ya.
Ini para santri sekalian, ya, kiat yang kedua dalam memperoleh ilmu syar'i atau ilmu agama, yaitu mohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini poin yang penting para santri. Kenapa? Karena kurang lebih selama 2 atau 3 tahun ke depan sampean akan belajar tentang ilmu. Maka teruslah minta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Harapannya dengan itu menjaga kesabaran kita dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, ya, dikatakan 3 tahun itu waktu yang lama, iya. Ya, tapi apakah sudah cukup ilmunya? Masih banyak yang harus kita pelajari. Semakin kita tahu ilmu Allah, ya, semakin kita tahu bahwasanya ternyata kita itu bodoh. Karena ilmu Allah itu samudra. Nah, yang kita pelajari itu baru segini. Itu pun harus dibaca-baca terus. Ya. Wong di antara samen sudah ada yang hafal surat Al-Kafirun. Tapi kadang surat Al-Kafirun masih ada yang lupa. Bulet. Wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abat. Bulet di situ. Ya. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Nah. Atinnya anjok nang al ikhlas. Saya suka seperti itu kok. Ya. Itu baru surat-surat yang seperti itu, belum surat-surat yang nanti panjang-panjang. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Apa nih? Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban terus. Bingung sampean. Ya. Maka minta kepada Allah supaya dimudahkan segala urusan kita, terutama dalam proses menuntut ilmu. Ini para santri yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan di minggu depan, di pertemuan selanjutnya, memasuki kiat yang ketiga insya Allah biidnillahi ta'ala. Kita akhiri dengan khutbatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.